Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pembuatan logo HP. Ya, yang mana ini termasuk dari bagian materi yang kedua. Ya, nah untuk pembuatan logo HP, ya pertama kita itu akan membuat huruf H dan juga P-nya terlebih dahulu. Baru kita membuat bingkai di sampingnya. Nah, jadi untuk pembuatan huruf H di sini kita itu bisa menggunakan objek vektor yaitu kotak. Ya, ini rectangle. Nah, kita buat seukuran ini. Jadi dia itu butuh kotak seperti ini. Persegi panjang maksudnya. Nah, untuk persegi panjangnya kita itu harus tahu. Ya, ukurannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita itu nggak bisa buat persegi panjang yang lebar seperti ini. Jadi harus kita sesuaikan untuk persegi panjangnya kurang lebih seperti ini. Seperti itu. Nah, terus untuk yang kakinya yang sebelah kanan, ini kita bisa mengcopy dari persegi panjang yang sudah kita buat di awal. Cara ngekopinya biar dia itu lurus kakinya, ya biar lurus seperti ini. Nah, ini kita itu bisa manfaatkan shortcut dari pengkopian, yaitu kita klik dulu objeknya ini, klik kiri tahan, digeser. Nah, supaya objek ini tetap lurus sama dengan objek yang pertama, itu kita tekan shift. Ya, jadi jangan dilepas, shift-nya itu tetap ditekan. Nah, seperti ini. Nah, baru setelah itu, ini kan posisi kiri mouse-nya masih kepegang, ditekan. Nah, setelah itu klik kanan, yang kiri baru dilepas. Nah, ini untuk mengcopy. Nah, baru setelah ini kita turunin objek yang persegi panjang ini, yang hasil kopiannya. Kita ginikan. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita buat yang kotaknya. Untuk kotaknya sebenarnya itu ada beberapa cara ya. Bisa kita mengcopy yang ini, caranya sama. Tinggal kita klik kiri, klik kanan, yang kiri baru dilepas sama juga. Atau bisa juga kita buat objek aja, pakai persegi panjang. Seperti ini. Nah, kalau sudah ada tulisan add pada garis atau objek yang kita buat, berarti itu sudah pas pada garisnya. Berarti dia itu sudah pas pada garisnya. Jadi tinggal kita buatin seperti ini. Nah, ini kan lebarnya tidak sama ya. Lebar dari kakinya sama ininya kan tidak sama. Jadi kita perkirakan untuk lebih kecil dari ininya. Ya, kurang lebih mungkin seperti ini. Setelah itu kita biasakan ke Big Tool. Kita seleksi nih semuanya. Baru kita well. Nah, fungsi dari well dia itu untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah. Terus di sini kita akan manfaatin supaya sudut dari objek yang kita buat dia tumpul seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa manfaatin di menu barnya, kita ke window. Setelah itu dockers, baru cari fillet. Nah, di fillet ini dia itu ada 3 menu. Ya, ada tumpul seperti ini, tumpul ke dalam sama dia lurus tumpulnya. Jadi kita pakai yang fillet. Nah, dia sudah muncul. Kalau misalkan kita ada ketentuan ingin menumpulkan di sebelah mana, maka kita seleksi yang mau ditumpulkan. Seleksinya bagaimana? Seleksinya kita bisa manfaatkan menu dari toolbox, yaitu shape tool. Nah, kita klik, nanti titiknya dia kan jadi seperti ini, warna biru-biru kecil. Kan ini yang mau kita tumpulin, jadi ini kita seleksi. Nah, baru kita survei. Apakah tumpulnya sudah sama seperti ini? Kita survei. Di bagian radius, ya, itu kita bisa survei, klik salah satu panah yang ada di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul. Cuma radius itu tergantung dari seberapa besar objek yang kalian buat. Jadi gak ada patokannya, radius itu harus 12, gak harus 11, harus 13, gak ada patokannya. Bisa juga ada yang nyampe 50, ada yang nyampe 70, tergantung objek yang kalian buat itu besarnya seperti apa. Jadi nanti kalau sudah ketemu jangan langsung di-apply, tapi kita survei gunakan panah yang ke atas atau ke bawah ini untuk mengetahui ukuran dari tumpulnya itu seperti apa. Nah, ini kayaknya sudah pas. Kalau sudah pas tinggal kita apply. Nah, maka dia akan seperti ini.
Terus setelah itu kita buat yang P-nya. Yang P-nya ini kita gak usah buat lagi, cukup kita kopikan yang ini. Caranya sama kayak tadi, kita ginikan, ditekan shift-nya, klik kanan, yang kiri lepas. Nah ini kan kebalik, kita mirroring aja. Di bagian status bar-nya ini ada mirroring. Ya, kita klik. Nah yang ini, baru kita turunin, ditekan shift-nya lagi nih. Nah seperti ini. Terus setelah itu di sini kan butuh objek seperti ini, kita buatin lagi. Kita cari tulisan add-nya, baru kita buat. Nah, supaya jadi satu, nah kita gunakan cara yang sama untuk kayak mensatukan ini yang hanya. Jadi diseleksi, baru kita Nah ini. Nah ini kan kita butuh tumpul juga. Nah kembali lagi ke window Dockers, baru kita fillet. Ya. Untuk menentukan mana yang mau kita tumpulkan, ke shape tool lagi. Seleksi, survei, apply. Nah maka dia akan seperti ini. Nah ini sudah, untuk HP-nya kita sudah bikin. Ya, kalau penjelasannya terlalu cepat, kalian bisa ulang lagi videonya. Nah, untuk miringin HP-nya, ini kita seleksi, gini, harus kena semua seleksinya. Kita klik center yang ada di tengah ini, center, X, supaya tampilan sudutnya jadi seperti ini. Nah, untuk mutarnya, itu bukan diputar dari sini. Ya, kalau diputar dari sini, dia miringnya gini. Ini kan miringnya lurus kakinya. Jadi bagaimana? Nah, putarnya tuh dari sini, atau dari bawah. Ya, dari sini. Nah, kita ginikan. Nah, ini kan sama. Gitu ya. Jadi bukan diginikan. Tapi kita ambil tengahnya, kita tarik. Seperti itu. Setelah itu, langsung kita buat kotaknya. Ya, seperti biasa kita gunakan rectangle. Nah, seperti ini. Kita jadikan satu dulu ya tulisan HP-nya. Ini kan masih terpisah nih. H sama P-nya akan terpisah. Kita jadikan satu, caranya di well. Nah, ini sudah jadi satu objek. Nah, itu. Terus kita posisikan persegi panjangnya ini supaya lurus di tengahnya HP. Caranya bagaimana? Harus dua objek ini terseleksi. Ya, harus terseleksi seperti ini. Gitu. Nah, kita seleksi gini, baru kita bisa pakaiin shortcut. Shortcutnya supaya pas di tengah dari objek, di antara dua objek, itu pakai shortcut C sama E. Nah, maka dia akan langsung ada di tengah-tengahnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Terus setelah itu, nah kita akan menumpulkan sudut dari persegi panjangnya. Nah, kalau ini kan objeknya masih belum kita edit. Kita cuma buat kotak, sudah. Ini kan nggak kita edit apa-apa. Memang hasil objek awal. Nah, kalau menumpulkannya, kita nggak perlu ke window, terus Dockers fillet. Nah, kita cukup gunakan shape tool. Nah, maka dia titiknya akan jadi seperti ini. Kita klik titiknya, baru kita ginikan. Nah, ini sudah jadi. Terus kita tinggal buat lingkarannya. Lingkarannya sama. Kita itu nggak harus buat lingkaran di tengah objek sini. Ya, nggak harus. Misalkan kita buat di sini. Nah, buat di sini. Ke shape tool. Syaratnya supaya ini bisa ada di tengah sini, kita harus klik objeknya yang lingkaran. Shift-nya tetap ditekan. Kita shift ke persegi panjangnya ini, diklik. Nah, baru C sama E supaya dia itu ada di bagian tengah dari objek kedua. Nah, ini kan besar lingkarannya, kita kecilin. Ditekan shift-nya supaya ikut atasnya. Kalau ada ditekan shift, maka dia akan seperti ini. Yang bagian atas itu nggak ikut mengecil, jadi kita tekan shift-nya supaya ikut mengecil. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah kita kasih warna dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hanya yang ini. Bagaimana? Nah, untuk yang lingkaran, ini sebagai alat untuk memotong dari ininya, dari persegi panjangnya. Jadi kita klik dulu lingkarannya, shift ke persegi panjang, kita trim. Nah, fungsi dari trim itu untuk
memotong objek. Nah, maka dia seperti ini. Ini tinggal kita delete lingkarannya. Yang hanya ini kan bolong sininya. Nah, kita bisa pakaiin persegi panjang atau rectangle untuk dijadikan bahan pemotong di sininya. Nah, kita klik senternya, baru kita putar lagi. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, kita gini kan. Sama juga yang bawah gitu juga, tinggal di copy aja. Nah, terus kita potong, trim. Klik kotaknya yang ini, shift ke persegi panjang, trim. Nah, maka dia sudah jadi, ya. Nah, tinggal kita kasih warna aja. Nah, itu. Nah, maka hasilnya dia sudah jadi. Seperti itu ya.